Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 menjelaskan analisa data berkala dengan metode semi-average. Saya akan mengenalkan kelompok 8, yaitu saya sendiri Devi Lestari dengan NIM 111903337, Vina Ingriani 111900083, Silvia Octaviana 1119039, Sri Astuti 111900082, dan Salsabila Nurul 111900143. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Banyak analisis statistika yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih perubahan. Bila berhubungan dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematik, maka kita akan menggunakan untuk keperluan peramalan. Masalah peramalan ini dapat dilakukan dengan menerapkan persamaan regresi, mendekati nilai populasi. Sekarang ini istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Ketika satu variabel memiliki kecenderungan naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain, apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Jika kecenderungan ini dalam variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya, maksud dan tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS statistika. Manfaat penelitian untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis perkembangan suatu variabel dari tahun ke tahun, dan untuk menambah pengetahuan dalam pembuatan makalah. Sistematika penulisan. Selanjutnya, ini merupakan penjabaran dari setiap bab yang ditulis dalam makalah ini. Adapun sistematika penulisan dalam makalah ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ingriani dengan NIM 1110083 akan menjelaskan bab 2, landasan teori. Pengertian peramalan. Peramalan merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tapi dengan menggunakan metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pertimbangan tentang peramalan telah tumbuh karena beberapa faktor. Dan faktor yang pertama adalah karena meningkatnya kompleksitas organisasi dan lingkungan. Hal ini menjadikan semakin sulit bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan semua faktor secara memuaskan. Kedua, dengan meningkatnya ukuran organisasi, maka bobot dan kepentingan suatu keputusan meningkat pula. Dan yang ketiga, lingkungan dari kebanyakan organisasi telah berubah dengan cepat. Adapun manfaat dari peramalan yaitu yang pertama, membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. Yang kedua, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dan dapat sebagai masukan untuk penentuan jumlah investasi. Dan yang ketiga, membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun kurang dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Octaviana akan membahas bab 3, yaitu pengertian analisa deret berkala. Analisa deret berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Analisis deret berkala atau time series
juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan variabel yang dicari dengan variabel waktu yang mempengaruhinya. Tujuan analisa dat berkala yang pertama, mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Yang kedua, meramal atau forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Komponen data berkala. Analisis dat berkala atau time series meliputi identifikasi komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam serangkaian data historis. Komponen-komponen dari time series yang pertama adalah trend atau trend sekuler, yaitu gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Yang kedua, seasonal. Komponen seasonal atau musiman juga merupakan fluktuasi periodik, tetapi periode waktu yang sangat singkat, yaitu 1 tahun kurang. Yang ketiga adalah cyclical. Komponen cyclical adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu, dengan periode lebih dari 1 tahun. Yang keempat adalah random atau residu. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya satuan perubahan yang mendadak. Selanjutnya, ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Misalnya, yang pertama, menggambarkan hasil penjualan. Yang kedua, jumlah peserta KB. Yang ketiga, perkembangan produksi harga. Yang keempat, volume penjualan dari waktu ke waktu. Dan masih banyak yang lainnya juga. Ini adalah rumus untuk menentukan tren, yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X, di mana Y adalah nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A adalah perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B adalah kemiringan atau slope garis tren. X adalah periode waktu deret berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti, NIM saya 111900082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 3.4, yaitu rumus metode semi-average atau rata-rata semi. Pada metode tren, setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y, di mana Y memiliki rumus yaitu A ditambah B kali X. Semua data histori dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masingnya sama. Yang pertama, metode setengah rata-rata dengan data histori dalam jumlah genap. Kemudian yang kedua, metode setengah rata-rata dengan data histori dalam jumlah ganjil. Lalu, pada persamaan tren, yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Untuk persamaannya adalah rumusnya B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N. B ini adalah perubahan nilai variabel setiap tahunnya, kemudian Y1 adalah rata-rata kelompok pertama, Y2 adalah rata-rata kelompok kedua, kemudian N. N di sini periode tahun antara tahun A. Kemudian untuk poin 3.5 contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai perkembangan suku bunga Bank Indonesia untuk jangka waktu 12 bulan dari tahun 1997 sampai tahun 2002.
Di sini diminta ramalkan berapa suku bunga tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan metode semi rata-rata atau semi-average method. Kemudian lanjut, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah membagi kelompok data tersebut menjadi dua bagian sama besar. Di sini ada 6 tahun, maka kita bagi menjadi dua kelompok, berarti satu kelompoknya adalah 3. Di sini saya sudah buat tabelnya agar lebih mempermudah ya. 97 ke 99, maka kita bentuk jadi kelompok pertamanya. Nilai tengah dari semi rata-rata kelompok pertama berarti ini di tahun 98. Kemudian pada kelompok kedua nilai tengahnya adalah di tahun 2001. Kemudian kita jumlahkan untuk suku bunganya dari kedua kelompok tersebut. Kemudian kita juga cari rata-ratanya. Kemudian kelompok 2 juga kita jumlahkan. Rata-ratanya juga kita cari. Average dari suku bunga kelompok kedua. Nah, di sini kita sudah dapat nilai semi rata-rata dari kedua kelompok tersebut, di mana kelompok pertama untuk semi rata-ratanya adalah 22 dan kelompok kedua untuk semi rata-ratanya adalah 15,33. Kemudian setelah kita sudah dapat nilai rata-rata dari kedua kelompok tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan tahun dasar. Nah, di sini kita akan mencari tahun dasar dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Yang perlu kita ingat, pada aturan tren, nilai tahun dasar adalah 0. Maka, untuk kelompok pertama, tahun dasarnya ada di 98, maka di sini adalah 0. Kemudian, jika tahun tersebut lebih besar dari tahun dasar, maka nilainya adalah 1. Bertambah 1, jika dia lebih kecil maka akan berkurang 1, maka di sini min 1. Kemudian di sini 2, 3, 4. Lalu di sini saya sudah tulis juga untuk tahun 2003 dan 2005 karena yang ditanyakan nanti kita akan cari suku bunga tahun 2003 dan 2005-nya. Maka di sini 5, 6, lalu di sini 7. Kemudian pada kelompok 2 sama untuk tahun dasarnya ada di tahun 2001, maka di sininya 0. Ini 1, kemudian ini 2, 3, lalu 4, kemudian ini min 1, kemudian min 2, kemudian min 3, lalu di sini min 4. Nah, kita sudah dapat untuk nilai tahun dasarnya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A dan nilai B, di mana nilai A dapat kita temui di semi average dari kelompok pertama atau kelompok kedua. Maka nilai semi average-nya adalah kelompok pertama 22 atau dari kelompok kedua maka 15,33. Kemudian nilai B. Nilai B didapat dari semi average dari kelompok kedua dikurangi kelompok pertama dibagi N. Maka di sini
kelompok kedua semi average-nya adalah 15,33 dikurangi 22. Kita bagi N. N di sini adalah periode dari tahun kelompok pertama ke periode tahun kelompok kedua. Maka di sini 1, 2, 3. Maka di sini kita bagi dengan nilai 3. Kita beri kurung ke dulu ya. Kemudian langsung kita jumlahkan 15,33 dikurangi 22. Kita bagi 3. Maka hasilnya adalah kita tulis langsung min 2,22. Kemudian setelah kita dapat nilai A dan nilai B, maka kita langsung masukkan ke rumus, di mana rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B kali X. A di sini yang pertama akan kita cari yaitu tahun 2003 menggunakan periode tahun pertama atau tahun kelompok pertama yaitu 98. Maka A-nya adalah 22 ditambah B-nya adalah min 2,22 dikali X-nya. X dari tahun dasar kelompok pertama tahun 2003. 2003 kelompok pertama, maka tahun dasarnya adalah 5. Maka kita jumlahkan di sini dikalikan 5. Langsung saja min 2,22 kali 5. Hasilnya min 11,11. 22 ditambah min 11,11. Kita jumlahkan 22 ditambah min 11,11. Maka hasilnya adalah 10,89. Jadi, ramalan yang didapat untuk suku bunga tahun 2003 menggunakan tahun dasar kelompok pertama yaitu 10,89. Lalu selanjutnya kita cari untuk tahun 2005 menggunakan tahun dasar kelompok pertama juga, maka sama di sini A-nya adalah 22 ditambah B-nya adalah min 2,22 kali tahun 2005 di kelompok pertama. Tahun 2005 di kelompok pertama. Maka di sini X-nya adalah 7. Kita kalikan 7. Sini kita kalikan 7. Lalu kita masukkan 22 ditambah sini min 2,22 kali 7. Maka hasilnya adalah min 15,54. Min 15,54. Sini 22. Kita jumlahkan 22 ditambah min 15,54. Maka didapat hasilnya adalah 6,46. Maka peramalan yang didapat untuk suku bunga tahun 2005 menggunakan tahun dasar kelompok pertama hasilnya adalah 6,46.
Kemudian kita lanjut lagi mencari suku bunga tahun 2003 menggunakan tahun dasar kelompok kedua. Langsung kita masukkan A-nya adalah 15,33, kemudian B-nya adalah min 2,22 kali tahun dasar 2003 kelompok kedua. 2003 tahun dasar kelompok kedua. X-nya berarti 2. Di sini kita kalikan 2. Kemudian kita masukkan 15,33 ditambah min 2,22 kali 2. Hasilnya adalah min 4,44. Lalu kita jumlahkan 15,33 ditambah dengan min 4,44. Hasilnya adalah 10,89. 10,89. Kemudian yang kedua kita juga coba cari untuk suku bunga tahun 2005 menggunakan tahun dasar kelompok kedua. Di sini A-nya sama 15,33 ditambah B-nya min 2,22, kemudian kita kalikan X-nya. Tahun dasar 2005 menggunakan kelompok kedua. Tahun dasar 2005 menggunakan kelompok kedua, 4. Berarti X-nya kita kalikan 4. Kita kalikan 4. Lalu kita masukkan 15,33 ditambah, kita hitung dulu jumlahnya, min 2,22 kali 4. Hasilnya adalah minus 8,88. Minus 8,88. Lalu kita jumlahkan langsung. 15,33 ditambah min 8,88. Hasilnya adalah 6,45. Jadi untuk suku bunga tahun 2003 dapat diramalkan atau dapat diperkirakan suku bunganya adalah 10,89. Di sini hasilnya sama menggunakan tahun dasar kelompok pertama dan kelompok kedua, hasilnya sama-sama 10,89. Kemudian yang kedua, suku bunga tahun 2005 dapat diramalkan menggunakan tahun dasar kelompok pertama dan tahun dasar kelompok kedua. Di sini hasilnya juga sama, hanya berbeda 0,1, mungkin karena pembulatan saja. Jadi kesimpulan dari contoh soal di atas tadi untuk hasilnya, jadi ramalan atau perkiraan suku bunga Bank Indonesia tahun 2003 adalah 10,89. Kemudian kesimpulan yang kedua, ramalan atau perkiraan suku bunga, ini juga sama, suku bunga tahun 2005 adalah 6,46. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Sinta, NIM saya 1190143. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan. Metode tren setengah rata-rata merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan suatu forecast. Namun, metode ini jarang dilakukan dalam menentukan peramalan. Untuk melakukan peramalan, dengan metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. Yang kedua itu metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Saran, sebaiknya melakukan peramalan dengan metode ini dapat diperdalam lagi dalam pembelajaran karena kadangkala metode ini tidak begitu tepat dalam melakukan peramalan, maka dari itu dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.